warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim Daulay dan teman saya Megumi Ufaira. Saya di sini berperan sebagai moderator dan teman saya berperan sebagai pemateri. Di sini kami akan membahas tentang mencari keberkahan melalui ekonomi Islam. Nah, jadi kan di zaman sekarang orang-orang sudah melupakan tentang ekonomi Islam. Sebenarnya ekonomi Islam itu pengertiannya seperti apa sih? Ekonomi Islam adalah ekonomi yang menjalankan perannya untuk berpedoman pada ajarannya. Adapun tujuannya untuk memberikan keseimbangan bagi kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana perkembangan ekonomi Islam di Indonesia pada saat ini? Ekonomi Islam di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi terbesar di dunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor real ekonomi Islam. Lalu kenapa kenapa sistem ekonomi Islam sangat penting dalam kehidupan di zaman sekarang ini? Karena masyarakat Muslim membutuhkan sistem ekonomi yang memegang ajaran Islam agar terlepas dari keraguan-keraguan dan penyimpangan dari ajaran Islam itu sendiri. Apa sih tantangan dari ekonomi Islam ini? Tantangan tersebut adalah tantangan ekonomi, diantaranya banyak negara yang notabene-nya berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalitas secara ekonomi dan politik. Lalu prinsip apa aja yang ditetapkan dalam ekonomi Islam? Yang pertama ada pengendalian harta individu, yang kedua distribusi pendapatan yang dilakukan secara inklusif, dan yang ketiga berinvestasi secara optimal dan adanya pembagian risiko. Lalu apa tujuan utama dari ekonomi Islam? Tentu ekonomi Islam punya tujuan kan? Apa sih tujuannya? Tujuan itu sendiri menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Lalu apa yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang ada di dunia ini sekarang? Ekonomi Islam bertumpu pada ajaran tauhid dan peraturan negara. Sedangkan ekonomi konvensional berdasarkan pada peraturan yang berlaku di negara. Kesimpulan dari materi kita yang kita bahas sekarang adalah mencari keberkahan Islam melalui ekonomi Islam melibatkan prinsip seperti adil, transparan, dan menghindari riba. Hal ini melibatkan usaha, doa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan keberkahan dan rezeki. Sekian dari podcast kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.